Mas Teguh profesi sebagai seorang petani. Petani ladang kering ya, atau titasen baun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu. Nah, kali ini saya berada di rumahnya Bapak Teguh, alamatnya Dukuh Gunting, Kelurahan Suren, Kecamatan Blarak, Kabupaten Ponorogo. Saya datang ke sini itu karena melihat di media sosial sempat viral beberapa bulan yang lalu mengenai keadaan Mas Teguh. Mas Teguh itu sebenarnya punya istri, tapi ditinggal istrinya dengan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Dan kondisinya sangat prihatinkan seperti ini kondisi rumah Mas Teguh ya. Kita lihat dulu dari depan ini, untuk emper atau terasnya itu sudah mau roboh lur. Nah, sebenarnya juga sudah ada genteng ya. Ini warisan dari orang tuanya dulu, tapi orang tuanya sudah almarhum. Dan ini juga ada bata yang ini, tapi untuk biaya membangunnya itu tidak punya lur. Nah, seperti ini keadaan rumahnya. Mas Teguh itu tinggal bertiga sama anaknya. Yang besar katanya sudah umur 12, sudah masuk sekolah dasar ya. Tapi kalau yang kecil kelas 5. Yang besar kelas 5, tapi yang kecil umur berapa Mas? Umur 5. Dan ini kondisinya Mas Teguh untuk masak itu di luar lur. Seperti ini. Untuk masaknya di luar. Mau masak Mas? Ya. Mau masak. Ini masak. Ini anaknya yang besar kelas 5 ya. Terus ini yang kecil. Kerjanya apa Mas sampean bendino? Tani. Tani. Lah terus anaknya sampean kan sing cilik kelas umur 5 tahun terus piye lek? Kelojak. Tijak ning alas. Nggih. Lek umpamane kerjane piye? Nggih. Lu yang lain ning sanding kula. Sampean jak ya. Nggih. Lah sepuntene Mas, lah bojone sampean teng pundi? Gangguan jiwaan. Teng pundi? Yang budak. Teng Pudak Wangsul. Nggih. Mboten mriki malih. Mboten. Nah, seperti ini lur kondisinya Mas Teguh ya. Untuk masaknya aja di luar. Semoga aja mendapat perhatian dari pemerintah. Ajeng ningali jero angsal Mas. Anta. Nah, seperti ini lur kondisi di dalam rumah. Untuk meja makan ya seperti ini. Untuk kamar tidurnya seperti ini lur. Sebenarnya juga sudah ada bata, juga besi juga ada. Ini peninggalannya orang tuanya dulu. Mas Teguh profesi sebagai seorang petani. Petani ladang kering ya, atau titasen baun. Ora pengen sekolah le? Sekolah TK. Kowe engke wis sarapan opo urung? Biasane makme apa sarapane? Mie. Apa? Pitik piye? Berarti anaknya sampean umpamane nyang alas sampean jak terus. Raja. Ora nangis. Ora. Beh. Wis tak. Kowe mlayu karo sandingku ngono. Pokoke dijak terus bendino. Piye sapa sing ngomong? Lah sing mapak sekolah iki sing gedhi. Balik dhewe. Oh, balik dia mlaku. Mbak beda.
Iso. Bisa. Jadi Mas Teguh itu seorang petani ladang kering neng Tasen ya. Nggih. Jadi tinggal hidup bersama dua anaknya ya, karena istrinya juga sudah pergi ya. Pergi meninggalkan lah istilahnya seperti itu, tapi tidak cerai menurut Mas Teguh. Ora pegatan toh Mas? Enggak. Ora, tidak pegatan lur, tidak cerai ya. Cuma ditinggal aja sama istrinya. Lah biasanya kerjanya apa sampean Mas? Sabutan moe yang kerja ya tak. Pokoknya ana wong ngakon budal ngono ae. Tapi anake kuwi tidak. Ditinggal ning omah dhewe rawani ya. Urung wani. Oh. Saya ya cek umur samono kok tambah cilaka. Iya lek nang apa-apa. Kon cilaka udah. Lek dulur-dulure sampean wis nang adoh-adoh kabeh. Dulure jadi saudaranya itu tidak ada yang dekat, tinggal tetangga saja. Kalau saudaranya itu sudah jauh-jauh ya, karena sudah menikah beda wilayah. Iki jane iki pesi iki tinggalane mboke sampean biyen. Enggak aku tuku. Jaman biyen wis Disuwi kan iki. iki wis jane wis duwe nyicil nglumpukne duit iso tuku pesi iki. Terus boto, gendeng wis enek. Tinggal biayane sing urung, biayanya untuk mendirikan rumahnya itu belum ada. Kalau besi sudah ada. Kalau botone pirang ewu ya perkiraan? 11.000, 11,5. Kalau genteng wis cukup. Cukup. Gendengi pirang ewu? Perkiraan sailinge sampean. 3.500. Genteng, boto, besi wis eneng. Tapi biayane sing ora eneng. Biaya yo namanya orang kerja itu kan biasanya ya membutuhkan beras, membutuhkan biaya dan lain-lainnya seperti itu. Kalau kondisi rumahnya ini sudah lapuk ya pokoknya. Iki jagung iki sangka tasene nggone sampean. Lah sawah duwe ra, Pak? Sawah juga tidak punya. Jadi bertani itu di ladang kering. Kalau di ladang kering itu kalau di Ponorogo punyanya perhutani, Tasen nah, Bawon. Sawah juga tidak punya. Nah, seperti ini kondisi rumahnya Mas Teguh ya. Tadi saya juga ada rezeki sedikit juga berbagi lah sedikit-sedikit, tidak hanya asal ngonten ya lur ya. Jadi semoga aja video ini siapa tahu teman-teman yang pengen berbagi ya bisa datang langsung ya di rumahnya Mas Teguh, jangan dititipkan ke saya. Bisa datang, alamatnya di Dukuh Gunting, Kelurahan Suren, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo. Itu rumahnya tidak jauh dari rumahnya Mas Suroto yang mengalami UDGJ itu yang pernah saya buat video. Atau Mas Kotot ya, utaranya rumahnya Mas Suroto atau Mas Kotot. Jadi buat teman-teman yang pengen berbagi seikhlasnya buat Mas Teguh dan keluarganya dan anak-anaknya yang masih kecil itu silahkan datang sendiri, jangan dititipkan pegawai medsos ya, karena saya sendiri banyak sekali kesibukan. Jadi saya itu jarang-jarang ya di Ponorogo, sering keluar kota lur ya. Nah seperti ini keadaan Mas Teguh. Pokoknya intine sing sabar Mas ya. Sing sabar ngopeni anak-anake. Terus wis ngene iki wis
wis eneng sing ngatur pisan. Sapa ngerti besok sampean kari penake. Aku mbiyen ya wis tau ngalami kaya ngene iki, Mas. Wong tau ngalami bodo kuwi aku sampe badan sejarah mubeng ora wani. Sakek ora neng apa-apa. Wis tau aku ngalami pisan. Pokoke intine sing sabar. Ora leh ngersula, pokoke dilakoni ae. Sing penting ana wong ngakon nyambet gawe kon kerja wis budal. Jane ya abot kerja karo nggawa anak yes berat. Jadi Mas Teguh itu kerja sambil anaknya dibawa lur ya. Yang kecil yang umur 5 tahun, tapi kalau yang besar ini sudah SD kelas 5. Sudah kelas 5, sudah agak mengerti lah, sudah bisa membantu orang tua. Untuk masak dapurnya ini masih terbuka ya bersama alam. Karena di luar tidak ada atapnya di atas. Lah iki lek udan piye masake? Ora iki lek udan piye lek mau masak? Ngenteni terang. Bayo. Jadi kalau musim hujan ya ini susah karena di dalam juga sempit, takutnya malah membakar. Iki termasuk kecedeken, Pak. Bahaya lek sampean ditinggal kudu dipateni genine. Soalnya masaknya di luar dekat dengan dinding bambu. Bahaya. Lek umpama biasanya kan neng Tasen kan musiman, umpamane kan ben rendeng tok to neng garap. Lek umpamane ora neng gayan kerja apa sampean? Ora kerja. Jadi umpamane arep kerja kaya kanca-kancane melu sing kerja ado ning bangunan ra iso ya. Iya mare ning anake. Jadi mau kerja seperti teman-temannya kerja menjauh keluar desa itu kendalanya anaknya lur. Jadi ndak bisa kerja. Jadi cuma mengandalkan kerja di Tasen atau lahannya perhutani seperti itu yang dekat-dekat dari rumah. Karena ini memang di Dukuh Gunting ini memang kawasan daerah perhutani kayu putih. Seperti itu. Jadi kerja neng Tasen kerjanya apa? Nyangkul. Liyane nyangkul. Panen. Panen barane. Jadi kerja aja ora iso. Soale anake sik umur 5 tahun, dulu-dulure ya ado-ado. Ati titipne tanggane ya padha repot nyambut gawe kabeh. Nah, ini kondisi dapurnya itu di luar, Lur. Nah, seperti ini keadaan rumahnya ya sudah, menurut saya mohon maaf ini sudah tidak layak huni ya, karena ini juga sudah mau roboh. Semoga aja teman-teman bisa berbagi ya, bisa langsung datang ke sini atau bisa menghubungi admin Ponorogo Peduli ya, bisa dicek di Facebook ya, itu juga bisa karena kemarin saya lihat juga pernah ke sini, atau menghubungi pihak-pihak terkait lah seperti itu. Mungkin teman-teman sudah paham ya seperti itu, atau bisa langsung datang ke rumahnya Mas Teguh langsung ya. Jadi kalau untuk genteng ini sebenarnya sudah ada, sudah ini katanya sekitar 3.500 dan batanya sekitar 11.000 dan juga ada besi. Pirang lonjor besi ini sampai nih? Kurang sedikit ya kalau untuk besi ya, tapi kendalanya memang untuk biaya karena ekonomi Mas Teguh lagi diuji seperti itu, karena mendapat ujian akhirnya keadaannya seperti ini. Bagi ya medeni iki lek eneng cah cilik-cilik nang kene lek udan aja oleh neng ngemper loh. Ini takutnya anak-anaknya pas musim hujan itu main di teras ini loh. Ini bahaya bisa roboh ini. Soalnya kayu-kayunya juga sudah banyak yang lapuk seperti ini ya. Ini sudah gapuk semua lur. Jadi saya itu kemarin beberapa bulan yang lalu melihat video di TikTok, di media sosial, di FB juga rame ya. Ada postingan mengenai keadaan Mas Teguh yang diposting oleh Ponorogo Peduli.
buat teman-teman bisa menghubungi admin Ponorogo Peduli atau langsung datang ke rumahnya Mas Teguh. Alamatnya di Dukuh Gunting, itu di Jalan Raya Mlarak Bulung, lur. Ini Mas Teguh ini lagi mendapat ujian ya. Jadi setiap orang itu memang ada ujiannya tersendiri-sendiri, berbeda-beda. Ada yang diuji dengan keadaan seperti ini, orang itu juga ada diuji dengan cara yang lain, seperti itu. Lek iki mang prei ya, Pak. Anu ora ana wong ngakon nyambet gawe nggih, kerja. Prei. Jadi memang kerja di pertanian itu memang musiman ya, seperti panen jagung, mencangkul di ladang atau bersih-bersih ladang seperti itu lur. Kalau di Ponorogo itu bagi yang tinggal di daerah pinggiran, di daerah kawasan pertanian, Kayu Putih miliknya perhutani. Jadi Mas Teguh itu cuma punya ladangnya perhutani ya. Sistemnya itu disuruh ngolah seperti itu. Tapi kalau sawah Mas Teguh tidak punya. Ya semoga aja nanti ada teman-teman membantu seikhlasnya, atau nanti juga bisa kerjasama dengan pihak pemerintah. Semoga Mas Teguh mendapat tempat huni yang layak sama dengan yang lainnya, seperti itu intinya. Lah sampean turune ngendi kene apa kene? Lah sing kene. Kulo ora Jarang soal turune kabeh ngumpul ning kene. Itu kasihan dapurnya ini juga, dindingnya ini juga sudah. Iki lek angin payah adem lho. Jadi lagi pintune ra enek. ora enak. Ya ngono. Aku lagi ngerti mang aku mlebu metu ora tek ngetne aku. Jadi pintunya aja untuk ke dapur itu juga sudah tidak ada menggunakan seperti ini loh pintunya. Ini pintunya sudah. Jadi banyak sekali. Dinding-dindingnya juga sudah banyak sekali yang sudah lapuk dimakan usia. Aku mang kok ora ngerti iki ra nang lawange. Jadi ini tidak ada pintunya, lur. Iki pintunya kurang gawe ngene iki tok. Ini sudah dicongkok-congkoki ya. Ini soalnya sudah gawat darurat. Tinggal dicongkok-congkoki seperti itu karena sudah mau roboh ya, seperti itu. Ngendi padusane? Ngendi? Lek adus ngendi wong? Nah ini untuk tempat kamar mandinya juga sudah tidak layak, lur. Ini semoga mendapat perhatian dari pemerintah dan juga teman-teman yang pengen berbagi dan bermanfaat. Nah di sini juga bisa membantu Mas Teguh. Ini juga butuh kamar mandi ya. Kamar mandinya cuma segini, cuma ditutupi dengan terpal seadanya. Nah seperti ini lingkungannya Mas Teguh ya. Memang ini di daerah dekat, daerah agak ke pinggir ya. Aduse sampean ning kono kuwi. Bah iya. Lah nek wong liwat ora ketok. Kayak gandul-gandul ngono engko sanune. Pokoke sing sabar sik, muga-muga besok ngrasakne penak. Anake sik cilik-cilik sing sabar. Berarti lek udan wis ora iso masak blas iki. Ngenteni terang. Lah piye kaya ngene lho. Ini mamain nyempet. Mane eneng emperene ambruk wisan.
Untunge ora nibani. Iki ambruk. Aku pas reneng lho. Ambruk iki maneh ning emperane ambruk. Oke dulur, cukup sekian konten saya. Semoga konten saya ini bermanfaat buat Mas Teguh dan sekeluarga. Dan buat teman-teman yang pengen berbagi, sekali lagi silahkan datang langsung sendiri ke rumah Mas Teguh. Alamatnya di Dukuh Gunting, Kelurahan Suren, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, atau tepatnya di Jalan Raya Melarak Pulung. Atau bisa menghubungi Ponorogo Peduli ya, seperti itu, atau bisa menghubungi pihak-pihak terkait kalau pengen membantu seikhlasnya ya, atau sambil jalan-jalan sore buat teman-teman yang ada di Ponorogo atau luar kota Ponorogo bisa langsung mampir ke rumah Mas Teguh sambil silaturahmi. Seperti ini memang keadaannya, saya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja menyinggung perasaan teman-teman semua atau menyinggung perasaan Mas Teguh sekeluarga atau keluarga besarnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, atau menyinggung pihak-pihak terkait, saya minta maaf. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.